Sharing kali ini saya Putra bersama dengan Pak D. Kita akan berbincang-bincang membahas mengenai media tanam khususnya untuk tabulam pot anggur. Salam ngopi bareng, ngomongin pengangguran Indonesia bareng Nandur Seneng. Nah, seperti yang kita ketahui, media tanam itu mempengaruhi menentukan keberhasilan sampai 80%, yang 20%-nya perawatan. Nah, mumpung ada Pak D di sini, sebenarnya media tanam yang paling bagus untuk anggur itu apa, Pak D? Ya, oke. Rekan-rekan, ini Om Putra ya. Om Putra ini baru nongol ya. Sekian lama hanya di belakang layar saja. Nah, hari ini Om Putra mau untuk nongol sama-sama Pak D. Ya gini Om Putra, pada dasarnya media tanam apa saja itu bisa dipakai untuk menanam anggur. Ya, saya ulangi lagi, media tanam apa saja itu bisa dipakai untuk menanam anggur. Nah, media tanam itu bisa saya masukkan dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori apa adanya, ya ini bahasa Nandur Seneng ya. Jadi kategori apa adanya, dan yang kedua adalah media tanam rekayasa. Nah, media tanam apa adanya itu maksudnya misal itu kita mau nanam jenis tanah kita misal berpasir atau lempung atau mungkin semacam rawa, itu apa adanya kita olah kemudian kita pakai untuk nanam anggur, itu bisa. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka RS-nya atau batang anggurnya menyesuaikan kondisi media tanam. Oke. Ya, jadi RS-nya atau batang bawahnya menyesuaikan. Nah, berarti kita akan milih. Jadi RS yang cocok dengan tanah atau media tanam apa adanya itu apa yang cocok. Nah, kita tanam menggunakan RS tersebut. Nah, biasanya ini akan dipakai untuk skala kebun, ya. Oke. Karena skala kebun itu tidak mungkin, atau toh kalau kita melakukan juga terlalu berat ya. Misal 1 hektar gitu ya, kita mau rekayasa media tanam 1 hektar itu kan tidak gampang. Nah, jadi ya apa adanya, tanah di situ tuh seperti apa, kita olah. Nah, mengolah itu berbeda ya dengan rekayasa. Jadi kalau mengolah itu tanah di situ seperti apa, lalu kita olah dengan penambahan pupuk kandang, kemudian pupuk kimia gitu, lalu kemudian pilih bawahan, batang bawah yang cocok, kita tanam di situ. Ya, karena batang bawah itu ada macam-macam, Om Putra ya, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi tanah. Kemudian yang kedua, itu kategori yang kedua, media tanam kedua adalah apa yang saya sebut dengan media tanam rekayasa. Oke. Nah, media tanam rekayasa ini tentunya cocok untuk skala skala rumahan. Jadi nanam di pot,
atau nanam di depan rumah yang tidak terlalu banyak gitu ya, itu kita bisa menggunakan media tanam rekayasa. Media tanam rekayasa adalah media tanam menyesuaikan batang bawah. Kalau media asal apa adanya tadi itu batang bawahnya menyesuaikan media tanamnya. Jadi kita cari batang bawahnya yang cocok dengan media tanah kita yang ada. Tapi kalau media tanam rekayasa itu media tanamnya menyesuaikan batang bawahnya. Jadi, nah ini akan lebih gampang kalau skala rumah, gitu kan. Nah, media rekayasa itu yang biasa kami pakai di Nandur Seneng ya, Om Putra, itu sekam bakar, sekam mentah, lalu kemudian kohi kambing 1:1:1 ya. Jadi 1:1:1, lalu kemudian kita kasih NPK. NPK-nya itu kalau pot ukuran 60 ya rekan-rekan, itu 3 sendok makan. Kemudian kita kasih furadan. Furadannya itu bisa 3 sendok makan juga. Lalu kita kasih dolomit. Nah, dolomit bisa antara ya 3 sampai 5 genggam, atau kebanyakan juga tidak usah terlalu takut ya, bisa setengah kilo sampai 1 kilo. Nah, itu media rekayasa. Ya. Itu yang saat ini sering dipakai sama Pak D ya? Ya. Nah, kira-kira itu apakah harus media tanamnya, apakah harus itu sekam bakar, harus sekam mentah, terus dengan furadan, dolomit, kohe kambing? Ada alternatif lain enggak kira-kira? Ya. Alternatif lain ada, nanti saya jelaskan. Tapi kenapa kok harus sekam bakar, sekam mentah, kohe kambing, furadan, apalagi tadi? NPK. Sama kapur dolomit. Nah, ini adalah perpaduan untuk membuat media tanam yang subur ya. Misal media tanam yang yang bagus itu pertama adalah gembur, mawur. Mawur itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa? Mudah ya, mawur ada lah ini. Dan nanti mungkin mudah pecah. Ya, saya gempur. Ya. Jadi komposisi itu untuk memenuhi media tanam yang bagus. Nah, media tanam yang bagus itu tadi ya, apa tadi? Sekam bakar. Nah, istilahnya subur ya. Subur, gembur, mawur. Gembur, mawur, lalu poros. Nah, dengan membuat media yang berasal dari sekam bakar, sekam mentah, sama kohe kambing, itu akan menciptakan media tanam yang gembur tadi, yang gembur, mawur, sama poros. Itu yang pertama. Lalu komposisi ini juga akan membuat media tanam yang subur, karena di situ ada komposisi kohe kambing dan NPK. Nah, itu kan diolah sehingga membuat media tanam menjadi subur. Kemudian media tanam yang bagus itu juga harus terhindar dari penyakit ya, penyakit. Maka salah satu yang perlu diwaspadai pada waktu kita membuat media tanam itu kan uret ya. Uret itu adalah
sejenis binatang ya. Kalau di tempat kami itu namanya wangbung ya. Tapi rekan-rekan tahu lah uret ya, uret itu. Nah, dengan kita kasih tambahan apa tadi, furadan, nah itu akan membunuh uret yang menetas itu. Karena uret itu paling banyak akan muncul pada saat kita memberikan kohe kambing, gitu kan. Nah, itu dengan penambahan furadan itu akan membunuh uret-uret yang menetas. Kemudian media tanam yang bagus itu adalah media tanam yang pH-nya itu netral. Jadi pH netral itu khususnya untuk anggur itu bagusnya ya antara 6 sampai 7. Nah, maka untuk menciptakan media tanam dengan pH yang netral, kita kasih dolomit. Nah, dolomit itu akan menetralkan pH tanah sehingga pH media, sehingga media tanam kita itu media tanam yang pH-nya bagus untuk anggur. Nah, yang terakhir, media tanam yang bagus itu juga bisa menyimpan air, ya bisa menyimpan air, tapi tidak becek, gitu. Nah, dengan komposisi sekam bakar, sekam mentah, lalu kohe kambing, itu akan menciptakan sebuah media tanam yang bisa memenuhi persyaratan ini, yaitu bisa menyimpan air tapi tidak becek. Nah, oleh sebab itu kenapa di Nandur Seneng menggunakan komposisi sekam bakar, sekam mentah, kohe kambing, lalu kemudian NPK 1616, furadan dan dolomit. Ya, itu standarnya. Tapi ini harus didiamkan selama 1 bulan minimal, baru bisa kita pakai. Itu Om Putra. Jadi nggak bisa langsung dipakai ya Pak De? Kalau langsung dipakai itu resiko. Ya, kalau mau dipakai gini, catatan ya, kalau mau dipakai. Kalau sekam bakar aman. Yang kedua, sekam mentahnya itu cukup beresiko. Maka kalau mau pakai, langsung pakai, cari sekam mentah yang sudah lapuk. Jadi mungkin sekam bakar yang sudah kita simpan berapa lama gitu ya. Itu bisa. Lalu kohe kambingnya yang sudah betul-betul terfermentasi. Nah, itu bisa langsung dipakai. Nah, itu catatannya ya, rekan-rekan kira-kira. Cuman tadi Pak De mention 1 bulan. Nah, itu kenapa harus 1 bulan? Ya, 1 bulan itu kalau kita menggunakan sekam mentah yang belum terfermentasi dan kohe kambing yang belum terfermentasi, meskipun kita beli ya, itu tetap kebanyakan belum terfermentasi. Nah, kalau belum terfermentasi, itu pada waktu kita campur, kita taruh, itu kan terjadi fermentasi. Nah, ketika terjadi fermentasi akan menghasilkan panas. Nah, panas itu berlebih di dalam media, itu tidak baik untuk akar. Itu yang pertama. Yang kedua juga akan muncul jamur. Ya, akan muncul jamur. Lalu kemudian uret tadi ya, uret kita tuh pernah ngatasi uret itu hampir 2 bulan rekan-rekan. Belakang sana tuh pernah kena uret itu 2 bulan. Nah, uretnya yang sini itu muncul karena di sekeliling ini kan masih banyak tanaman. Nah, itu banyak wangbung ya, banyak wangbung yang datang lalu kemudian bertelur gitu. Makanya kalau rekan-rekan perhatikan ya, di tempat kami ini mini kebun Nandur Seneng, mini kebun yang kedua ya ini ya. Itu kita tutupi semua ya. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang yang tanya kenapa ditutup, ya itu tadi ada wangbung malam hari lampu nyala datang bertelur lalu kemudian jadi uret. Nah, dengan 1 bulan itu toh Om Putra, itu untuk mengantisipasi munculnya jamur,
lalu munculnya uret. Dengan 1 bulan itu telur kan netas. Netas, nah kena furadan itu tadi mati. Jamur juga sudah terfermentasi mati, sehingga 1 bulan kemudian akan menghasilkan media tanam yang bagus. Minimal. Minimal. Iya. Kalau lebih lama? Lebih bagus. Oh, lebih bagus. Cuman biasanya tidak sabar. Oke, berarti itu sekitar 1 bulan ya rekan-rekan persiapannya. Ya. Kalau mau lebih lama, lebih bagus. Ya, lebih bagus ya. Lebih lama, lebih bagus. Nah, terus Pak D, sebenarnya kira-kira ada nggak sih media yang bisa langsung pakai gitu loh? Ya, ada 2 alternatif ya yang bisa saya bagikan. Yang pertama tadi sekam bakar, sekam mentah, tapi dengan catatan sekam mentahnya sudah lapuk. Yang ketiga kohi kambing, dengan catatan kohi kambingnya sudah dipastikan sudah terfermentasi. Nah, kalau kita tidak mendapatkan ini, maka kita bisa lakukan alternatif yang kedua yang bisa kita buat langsung bisa kita pakai. Yang pertama adalah menggunakan beli pupuk siap pakai. Bukan pupuk, media tanam siap pakai yang untuk tanaman buah. Karena ada media siap pakai yang untuk bunga gitu kan, jadi tanaman hias. Jadi pastikan media tanam yang siap pakai tapi untuk buah. Kemudian dengan catatan packingnya adalah packing pabrik ya, jadi packingan pabrikan, karena itu biasanya jauh lebih baik. Nah, beli itu kemudian campur dengan sekam sekam bakar 1. Jadi media tanam yang kita beli, yang siap pakai kita beli, kita tambahi sekam bakar 1. Jadi 1:1. Nah, itu diaduk. Setelah diaduk, kemudian tanam. Nah, kohinya ditaruh di atasnya. Jadi seperti topping. Nah, taruh di atasnya itu aman. Meskipun andai kata itu belum fermentasi pun masih aman ya. Tapi jangan sampai ke bawah. Nah, itu alternatif yang bisa dipakai kalau suatu misal kita mau menghemat lagi gitu ya, mau menghemat, karena kalau media tanam siap pakai beli kan juga harganya lumayan. Jadi alternatif berikutnya adalah tanah subur. Jadi cari tanah subur bisa dari bawah pohon bambu atau dari bawah pohon pisang atau ambil dari kebun yang liar ya, kebun yang tidak terawat. Itu ambil yang bagian atas kira-kira 5 cm kita ambil, kemudian bersihkan dari batu dan seterusnya, kemudian dicampur dengan sekam bakar 1:1, lalu kohi kambingnya bisa ditaruh di atasnya. Nah, itu juga alternatif yang bisa kita langsung pakai ya. Oke. Tapi semisal nih Pak D, semisal terutama buat sobat-sobat ngopi bareng ini yang di rumah, mereka sudah terlanjur memulai untuk menanam bibit anggur, tapi medianya tidak seperti yang tadi. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, pertama dipantau pertumbuhannya gimana. Kalau pertumbuhannya itu bagus, ya tidak perlu dipusingkan. Gitu kan? Walaupun medianya berbeda. Walaupun ya medianya berbeda, gitu kan? Karena berarti medianya cocok dengan batang bawahnya, RS-nya. Jadi kan tidak ada masalah. Tapi kalau pertumbuhannya kurang bagus, ya kan? Pertumbuhannya kurang bagus, maka yang bisa kita lakukan ya 1, bongkar total sambil melihat kondisi akarnya, karena siapa tahu itu pertumbuhan kurang bagus oleh karena bibit waktu itu kurang bagus, akar kurang bagus itu bongkar ya, ganti yang baru. Nanti sekali waktu kita bikin videonya untuk itu ya. Lalu
bisa kita lakukan mengganti dengan bertahap. Jadi bertahap itu misal gini, 1 minggu ini kita kurangi sepertiga, gitu kan? Di dalam pot itu kurangi sepertiga, masukkan sepertiga media yang bagus. Ya tunggu kira-kira 1 minggu. Nah pada saat 1 minggu atau 2 minggu lah, 2 minggu. Karena 2 minggu itu akar yang tadi terpotong itu sudah mulai tumbuh. Nah setelah 2 minggu, sepertiga lagi diambil ganti. Nah sampai nanti sepertiga yang ketiga. Ya, berarti membutuhkan waktu sekitar 6 minggu, 1,5 bulan untuk mengganti media itu. Oke. Jadi begitu Sobat Ngopi Bareng, mungkin ada yang udah terlanjur ini gimana ini Pak D gitu kan. Jadi kira-kira begitu tips and triknya, dan berarti dapat disimpulkan juga untuk diskusi kita kali ini bahwa media tanam khususnya untuk tabulam pot anggur yang paling baik adalah dengan komposisi 1:1 ya Pak D ya. Sekam bakar, sekam mentah, kemudian kohe kambing. Nah, itu satu, dolomit dan juga dolomit, furadan ya. Furadan sama terakhir NPK ya, NPK. Gitu. Jadi kira-kira begitu Sobat Ngopi semuanya. Kita ketemu lagi di sesi ngopi bareng selanjutnya. Salam ngopi bareng, ngomongin pengangguran di Indonesia bareng Nandur Seneng. Sampai jumpa. Ngopi Mas Putra.